Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Harto Ramsan dengan NIM 22029136 dengan dosen pengampunya Bapak HD Hafransyah, SPD MPD. Nah, dengan subtopik kali ini yaitu tentang konsep dasar. Yang pertama, konsep dasar administrasi pendidikan. Ada pengertiannya, ada pentingnya dan tujuannya. Yang kedua, fungsi atau proses administrasi pendidikan. Yang ketiga yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke materinya. Yang pertama itu konsep dasar administrasi pendidikan. Nah, yang pertama ada pengertian administrasi. Yang pertama, administrasi menurut Gay. Di sini menurut Gay itu adalah melayani, membantu, menunjang pencapaian tujuan sehingga benar-benar tercapai. Nah, yang kedua menurut Siagian, administrasi sini adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, yang ketiga administrasi menurut Nur Hadi. Di sini menurut Nur Hadi adalah sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang bergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Nah, yang kedua ada di sini pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan ialah segenap proses pengerahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personel, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, yang ketiga ada pentingnya administrasi pendidikan. Nah, di sini ada pentingnya itu administrasi pendidikan merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Nah, sebagian orang beranggapan bahwa pendidikan berjalan dengan sendirinya, sehingga sering mengabaikan pentingnya administrasi di dalam penyelenggaraan pendidikan atau istilah yang lebih dikenal adalah administrasi pendidikan. Nah, contohnya, ketika penggantian pengurus atau DPH pada suatu organisasi dibutuhkan anggota dengan membuka pendaftaran yang terdiri dari beberapa divisi dengan membentuk suatu kepanitiaan, batas waktu, pengumpulan formulir pendaftaran, dan jumlah anggota yang akan diterima. Nah, yang keempat ada tujuan administrasi pendidikan. Menurut Sergiovanni dan Carver, tujuan sini adalah yang pertama efektivitas produksi, yang kedua efisiensi, yang ketiga kemampuan penyelesaian diri, dan yang keempat terakhir kepuasan kerja. Baik, lanjut ke materi kedua yaitu fungsi atau proses administrasi pendidikan. Yang pertama itu ada perencanaan. Menurut Siagian atau dalam Yahya, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Unsur perencanaan itu yang pertama ada pengambilan keputusan, yang kedua ada aspek pengetahuan yang baru, yang ketiga ada memiliki strategi dan taktik. Nah, yang kedua ada pengorganisasian. Menurut Siagian, pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan masing-masing pengelompokan orang-orang, alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Yang ketiga ada pelaksanaan atau aquating. Fungsi aquating lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Yang keempat, yang terakhir adalah pengawasan atau controlling. Menurut Siagian, pengawasan di sini adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana. Baik,
Sekian video presentasi saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.